Acara berikutnya sambutan keluarga oleh yang terhormat Bapak Riko Ali Idrus SPD. Pada beliau disilakan. Hadirin wal hadirat yang sama-sama dirahmati Allah. Pertama-tama sebagai umat yang beragama, saya mengajak kepada kita sekalian senantiasa memanjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan jinjualah kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, serangkaian menghadiri undangan dari keluarga yang berduka atas meninggalnya ibu kami, oma kami, almarhumah Ibu Aminah Ishak. Mudah-mudahan kehadiran kita semua dapat meringankan beban dari beliau dan dapat menghibur keluarga yang berduka. Amin. Mohon maaf yang kami hormati seluruh para imam yang sempat hadir. Salawat dan taslim marilah kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya. Mudah-mudahan segala rahmat mas tetap dilimpahkan pada kita sekalian yang masih setia mengikuti ajaran beliau. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, kami atas nama pihak keluarga yang berduka merasa gembira sekaligus doa yang akan dibawakan langsung oleh yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustadz Farid Ismail. Pada beliau disilakan. Sehat, sehat Popoji. Alhamdulillah. Sudah divaksin 2 kali, 3 kali. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat semua. Amin. Mudah-mudahan tidak ada lagi corona. Tapi saya lihat ibu-ibu ada cahaya-cahaya masuk surga. Amin. Insyaallah. Selesai puasa, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi halakal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wa likulli ummatin ajalun fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kullu nafsin ja'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mauta baghdatan iqra mautukum yasin aksiruhu zikraha zimil lazatil maut. Man aqama as-salah wa ata az-zakah wa siyama wa hajjal baitullah wa qarat taifah dahlal jannah. Sadaqallahul azim.
Yang saya hormati dan sama kita muliakan Khalifah kita Bapak Kepala Desa Tabongo Timur beserta jajarannya, peratur pemerintah, kepala-kepala wilayah sedesa Tabongo Timur yang sempat hadir, mitra kerja desa, ketua LPM BPD beserta anggota. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Dunggala serta jajaran yang sempat hadir. Yang saya hormati Kori yang luar biasa lagunya. Saya ingat masih tahun 80-an. Tahun 82 saya di lapangan situ mewakili kecamatan di bawah. Semua kontingen cuma saya yang dapat juara. Tapi karena berkah serta hidayah dari Allah, dari Kori turun jadi sopir. Jadi sopir lama 18 tahun Allah turunkan hidayah jadi penceramah. Alhamdulillah. Masa abang bentor bisa ceramah, abang sopir tidak boleh? Bisa ya? Siapa saja boleh. Yang penting sholat. Banyak bersyukur, insya Allah. Yang saya hormati para pegawai syarat, Tuan Imam, keluarga besar Ishak, helu-helumo, insya Allah diberikan ketabahan, kesabaran, serta keikhlasan menghadapi pergiliran musibah ini, amin. Yang saya hormati tuan rumah Bapak Camat Taluditi, Kabupaten Pohuwati, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita, tokoh adat, tokoh pendidik, para alim ulama, Bapak Haji, Ibu Hajah, calon haji, calon hajah, amin. Calon haji, calon hajah, amin. Insya Allah kita berdoa bersama dapat menunaikan ibadah haji atau ibadah umroh, amin ya rabbal alamin. Tapi dengan catatan selesai vaksin 3 kali. Yang semuanya dimuliakan, dicintai, disayangi, dirahmati serta diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Mula pertama, marilah kita sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, lebih-lebih nikmat kesempatan, sehingga di malam hari ini Allah pertemukan kita di rumah duka dalam rangka doa malam yang ke-7, dirangkaikan dengan takziah atas meninggalnya almarhumah ibu kita, oma kita, saudara kita, bahkan tetangga kita, almarhumah Ibu Aminah binti Ishak. 6 atau 7 hari yang lalu telah diundang atau dipanggil oleh Allah untuk selama-lamanya. Moga-moga almarhumah akan diterima di sisinya, amin, serta diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam mari kita aturkan kepada baginda kita, junjungan kita, panutan kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya, para tabi dan tabi'ah. Mudah-mudahan limpahan rahmat ini masih tetap diberikan kepada kita semua yang masih setia dan konsisten melaksanakan segala sunnah beliau, amin. Di malam hari ini juga saya mengajak kepada kita sekalian untuk selalu beristiqamah dan memanjatkan doa kepada Allah. Mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita akan ditunggu oleh Rasulullah di telaganya. Tahu telaga, Bu? Oh, tahu telaga? Telaga Jayati. Dalam satu riwayat, ketika selesai tupan sangkakala di hari kiamat, maka Allah panggil Jibril.
Jib, ada apa ya Rob? Cari kekasihku. Siapa? Muhammad. Di mana? Cari. Subhanallah. Dipilih loh, bodoh ibu. Lalu malaikat Jibril ditemani oleh malaikat Mikail. Tidak dapat, tidak temu. Subhanallah. Akhirnya mereka bermunajat. Ya Rabbi, kami tidak menemukan. Badidi masalah medalilul dia. Mudah-mudahan jadi rahmat, amin. Mudah-mudahan tidak jadi bencana, amin. Masuk sini yang lain, sini boleh. Lanjut. Dipanggil Muhammad oleh Allah. Muhammad, Ahmad, bangun, bangun. Begitu bangun, dia ngusap mata. Kenapa? Bangun dari tidur. Kita mati, itu dikatakan dalam ayat tadi, ketahuilah tidak akan mati kita, hidup. Tapi yang dihidupkan di situ apa? Hati, kalbi. Jadi benda alamat kita. Ngusap matanya. Kalau kita bangun dari tidur, itu sunnah kita ngusap mata. Salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Insya Allah sehat mata kita. Tapi saya belakangan tetap usah pakai kacamata. Tidak usah tanya belakangan. Kalau ada syafaatnya, ridhonya Allah, Allah sembuhkan mata kita. Yang penting jangan lirik dengan ekor mata sama orang tua. Insya Allah jangan pito. Apalagi yang pominggu lebih itu. Betul. Alhamdulillah kita bangun tidak ada yang keseminggu sama bayi tua. Apa yang lain? Jangan bu ya. Bu, jangan keseminggu loh. Kunci surga sama suami. Masa istri istana surga tempat ridho ilahi keseminggu loh sama bayi tua. Istri itu ada 5 ya. Istana surga tempat ridho ilahi. Kenapa keseminggu loh sama bayi tua? Tinggalkan, ditusuk di bola mata. Allah katakan, Jibril, turunkan dia ke neraka. Untuk apa? Perlihatkan tamsil-tamsil umatnya di hari kiamat. Terus beliau sampai ada sekelompok perempuan ditusuk di bola mata. Lalu Rasul tanya Jibril, siapa mereka? Itu umatmu. Kenapa sampai ditusuk di bola mata? Sampai mereka muka seminggu lo sama paipuan. Pak, peminggulan itu sekarang saya tidak boleh. Lalu ditanya Rasul, Jibril, hari apa ini hari? Hari kiamat ya Rasul. Hari kiamat. Begitu dia tanya hari kiamat, dia langsung ummati, 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 ummati utama ya Jibril. Siapa? Ya kita yang kumpul di sini. Termasuk kita. Amin. Kata Jibril, sudah di padang mahsyar mereka nunggu seorang bapak pemimpin dunia. Subhanallah. Ya Pak Guru, Pak Guru. Serem Pak, serem. Awas bocor. Bu, sini bu.
Saya duduk situ. Situ. Tidak apa. Insya Allah bang kita mau latih. Ibu dan bapak, ketika beliau sampai di padang mahsyar, subhanallah, dilihat umatnya banyak, minta pertolongan, minta syafaatnya, ya Rasulullah, kami mengharapkan syafaatmu, pertolonganmu ya Rasulullah. Kata Jibril, Muhammad, ummati wa tiamai, itu to'anga. Kami haus. Kami hatiamu to'anga ya Rasulullah. Tolong. Allah berfirman, Muhammad, aku akan penuhi janjiku kepadamu. Akan kubentangkan 2 sungai di padang mahsyar. Yang satu sungai emas, yang kedua sungai perak. Kalau sungai emas itu disediakan oleh para nabi dan para rasul, para syuhada, para mujahid dan mujahidah, para wali-wali Allah, termasuk kekasih Allah. Tapi di luar wali-wali hati-hati, dan luar wali kelas wali murid. Saya wali lolo ya, wali kelas, blender ya, di blender. Setiap ceramah saya disambut dengan hujan, batu da'a, muannam, subhanallah. Mudah-mudahan rahmat, amin. Kenapa? Mungkin dikasih tenang jamaah supaya tidak mengingat pulang. Oh, kepanjangan untuk ceramah beda itu siap. Tapi segini aja tak kalau 8 stop. Pan stop, Pak Ustadz stop. Stop bola ceramah. Maka Allah katakan silakan umatmu minum di telagamu. Ini janjiku. Yang dipersilakan minum di telaganya, ini banyak dijelaskan, banyak turutannya, cuman ambil saya 3 saja, insya Allah. Yang satu gemar sholat, ta'amu Allahumma tabiyah, ketika dipanggil oleh Allah, hayya sholat, datang. Yang kedua, yang berbakti, subhanallah, pada kedua orang tua. Dan ada yang terusir. Siapa mereka? Yang terusir disitulah haula wala quwata illa billah, yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Imam Ahmad menyatakan, beliau menafsirkan dalam sepotong ayat ada ussalah, yang mengabaikan salat. Maka Imam Ahmad telah menukil ayat itu, diharapkan kepada umat Rasulullah ketika ada umat meninggalkan salat dengan sengaja, persiapkanlah dirimu untuk neraka jahanam. Ini beratnya bu, meninggalkan salat. Yang kedua, yang diusir dari telaganya Rasul, siapa? Kolakor dan kalkulator. Bu, tahu kalkulator? Tahu bukan hanya perhitungan kali-kali, tidak. Kalkulator itu kelakuan laki-laki kau ketemu dengan pelak sama neraka. Makanya tinggalkan pelakor, jangan
temui kalkulator. Kalau datang kalkulator, jauhi pelakor. Insya Allah kita semua terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Amin. Yang ketiga, yang diusir. Tahu wali atau telaga Rasulullah itu tidak bisa minum air telaganya. Yang ketiga, yang durhaka kepada ibu dan bapak. Subhan, la ilaha illallah behdudud dulamai. Keluar kalian. Kenapa? Ummati utama itu Jibril. Tidak boleh. Kenapa? Dia durhaka. Dipanggil, "Nao, sini dulu." Deh. Kebanyakan Gorontalo itu deh. Apalagi anak-anak muda yang masih asik game. Sebentar mama. Kalau tidak dikasih pulsa data, ngambek. Betul ya? Dia ngaku betul. Ngambek disuruh main film, membeli nasi kuning atau minyak kelapa tidak mau. Makanya kalau berbakti, maka dipersilakan kita untuk minum air di telaganya. Amin. Insya Allah. Ibu dan bapak, mari kita tinggalkan 3 hal itu. Saya akan sambung ceramah saya yang dibawa di Donggala. Ada yang datang di Donggala, Bu? Banyak ya? Banyak ya? Alhamdulillah. Ya Allah. Allahumma haulana wa zirabi wa futuni wal habar. Amin. Ya Allah, tunda dulu ya Allah, hujan ya Allah. Insya Allah ya Rob, kami bukan monolog ya, cuma suruh tunda dulu. Allahumma amin ya Rabb. Allahumma haulana wa zirabi wa futuni wal habar. Insya Allah. Tunda Rasulullah. Ibu dan bapak, proses kematian yang dialami oleh Ibu Aminah sangat luar biasa. Kenapa? Prosesnya itu di dalam kitab Tasqumul Al-Arad, bahkan dijelaskan dalam kitab Imam Al-Ghazali, Ihwanul Imam Al-Ghazali, bahwa ketika Allah berfirman, turun jemput hambaku namanya Aminah binti Ishak. Di mana? Di Tabamu Timur. Kalau di ayat itu, di kitab itu, di kampung. Dengar Bu? Aduh mohe. Ini proses. Yang pertama Allah katakan, yang pertama kau temui di dalam dirinya Ibu Aminah hati. Mula perkisale Ijrail beto wadohu. Karena wadohu beto ibodelo mutmainna, jiwa yang tenang. Makanya kalau jiwa harus dibersihkan, jaga itu hati, jangan sampai kotor, jangan dinodai dan jangan menodai hati orang. Kenapa? Kalau kita menodai hati orang, sama. Mari kita jaga hati kita. Caranya gimana? Ketika ada yang mencaci maki kita, Bu, onolu talomuayo, cukup. Alhamdulillah. Mambo. Walau talomuayo, alhamdulillah. Bersihkan hati kita. Buayo lo tahu, hembong lo tahu. Rasul sudah berikan contoh. Ketika beliau datang ke negeri Taif, bukan Abang Taif, negeri Taif, negeri yang gersang dengan Yahudi. La ilaha illallah. Dilempar beliau, dilempar dengan tulang belulang, bahkan taib pun kotoran manusia
kotoran binatang kena sama dirinya. Apa kata beliau? Alhamdulillah, ya Allah turunkan hidayah. Adita Allah itu apa ya lo tahu? Alhamdulillah, muhimah hidayah tadi itu ya Allah. Astagfirullah. Bersih. Bono lontar pilo ayo liu patado muayo. Berarti kita lo balantang iya lo masuk neraka. Apalagi mau buat. Alhamdulillah dia lo tetap bomo untuk lo dalam data. Lolo iya Pak. Lalu yang berikut, jangan Carlota, apalagi gibah. No gibah haram dalam agama. Gibah itu nyebutnya saja namanya yang kita gibahi, Allah katakan pindahkan amalnya. Amal ibadah yang dia kumpul setahun, pindahkan kepada orang yang digibahi. Contoh, saya dengan di ayahanda Tobo Motol, mohon izin ayah. Misalnya saya lolo iya ini gibahi sama ayahanda, otomatis kejelekan di ayah Allah kasih sama saya, kebaikan saya Allah berikan kepada ayahanda. Mau begitu? Makanya jangan gibah. Baru saja menyebut nama yang digibahi, otomatis Allah pindahkan amal ibadahnya kita. Insya Allah kita terhindar. Amin. Ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah katakan, masuk ke hatinya, periksa hatinya Ibu Aminah. Akhirnya diperiksa, dia mulai menggorogoti hatinya Ibu Aminah. Terasa sakit, sesak nafas. Kalau ilmu kedokteran, kalau sesak nafas mah corona. Ini tidak selamanya itu sesak nafas corona. Mulai sakit dada, mulai lemah tualai, apalagi saya sempat ngobrol-ngobrol dengan keluarga dalam keadaan sadar, Ustaz, alhamdulillah. Kenapa? Dia baik. Ibu dan bapak akhirnya Ibu Aminah untuk doa dan mau doa. Dia katakan seperti itu. Makanya ibu-ibu yang hadir kalau ada yang sakit dada, mohon pamit jo. Jangan sampai sok mati di sini. Dia periksa, dia lapor, ya Rob, Aminah punya hati baik ya Rasul, ya Allah. Kenapa? Baik hatinya terbukti malam ini banyak. Amin. Insya Allah jadi doa dan keberkahan kita kirimkan kepada almarhumah. Amin. Ibu dan bapak, kalau begitu naik ke atas. Kemana? Ke rahang. Nah, hati-hati rahang. Di dalam rahang terdapat lidah, dasar lidah taber. Di situ Carlota. Jangan cari di mana lidah kita, nyawa kita belum keluar, lidah kita kaku. Ibu Aminah sadar ngomong, nama karena lo gak pilih janjian lo Allah katakan dalam Al-Quran ketika kalian jaga lidah kalian, jaga dengan zikir kepada Allah, berselawat kepada Nabi, membaca Al-Quran. Allah katakan dalam Al-Quran, yusabbitullah allati na'amanu bil qawli sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Oh, Allah katakan, aku akan kokohkan imanmu Aminah. Bila Maafulhu mala Israel, maafilo tahajyo melo imanimu Aminah. Karena lo mola tunggilomu dilamu pila dihara lo jikiri salawat baca Al-Quran. Subhanallah. Maka Allah katakan kembali, maka aku pastikan kalimat-kalimat atau ucapan kalimat baik hidup di dunia menuju akhirat. Coba saksinya ada, keluarganya mengucapkan la ilah, dia mau tulisnya illallah. Enak.
Barang siapa akhir hayatnya, hembusan nafas terakhirnya sempat mengucapkan la ilaha illallah, ahlal jannah, surga. Bahkan husnul khatimah. Ibu dan bapak, makanya pelihara lidah kita. Saya cari ilomola umatil Rasulullah di pulau panutun nyawa mah kohe-kohe mo dila. Bau ini buat tua-tua ngakar lo tay, apalagi buai. Gila ibu mau muayo tuh tahu, gila. Siapa yang memberi hidup bu? Mari jawab saudara. Siapa yang memberi hidup? Allah. Siapa yang memberikan rezeki? Allah. Siapa yang menjadi untuk surga buat kita? Allah. Tetapi kenapa mulut kita pergunakan menggibahi orang lain? Makanya Allah siksa kita ketika hayat kita, ketika nyawa keluar dalam keadaan pagi. Apalagi laki-laki. Amali melanggelah oh ini lo tahu tapi. Apalagi milo-milo. Kenapa Allah katakan ke samping? Kenapa? Mali melilu alim amali. Adegan demi adegan yang kita dapati ketika sakaratul maut, Allah katakan, aku jemput hambaku sesuai dengan tindak tanduk kita selama hidup di dunia. Apalagi mali mau hidup, mali mau hidup bunga. Ini bunga, ini bunga. Mali. Kasih tukar bunga boleh bu? Tidak ada penganan. Ada pak kita, di sini tidak. Aku tukar. Nah, itu enggak. Tuh dulu ya. Ilaha illallah. Mudah-mudahan Tabongo Barat, Tabongo Timur sempat dengar ceramah saya, mudah-mudahan akan berubah. Amin. Ya bisa. Ibu dan bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Lalu Allah katakan, masuk ke dalam rahang Aminah. Heu tuh ya Allah. Tertutup. Ini dalam kitab Ihya'ul Imam Al-Ghazali. Tertutup rahangnya ya Rabbi. Walau wama buka. Dua macam, dua hal atau dua kronologisnya orang yang tak buka mulut. Ada yang biasa bu. Allah Jawati ya. Itu dulu. Allah. Boleh tak? Apalagi tahun bolong. Aja mau sebuah tadi. Oh nuhete aja mau sebuah. As-salatu khairun minan nawm. Mateng bolong. Ya kami tamateng bolong. Magwati tangtol hulangan tanong kamang bawa. Allah, kulga pesudui. Apalagi tampong lalu ulu-ulu ini. Hati Allah, kasihan aku deh. Tanya lo puasa. Apalagi mau puasa tolong. Ketika malaikat Israel memeriksa tangan kiri dan akan mencabut nyawanya lewat tangan kiri, kata tangan kiri, Israel, ada apa? Tidak ada jalan kau mencabut nyawaku lewat tangan kiri. Kenapa? Walaupun tugasku hanya memegang yang kotor-kotor, tapi ketahuilah Allah berikan hidayah aku menyaksikan orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan.
yang 29 atau 30 hari. Terus yang 3 hari tidak mendapat. Jadi menurut tampung pemula dulu oleh hematnya. Kalau mau menjam puasa ini. Akan memukul-mukul dirinya. Karena apa? Lantaran nyesal. Menyesal dia. Ada kisah. Saya tidak mau cerita unggul. Ini kisah. Seorang sahabat Nabi namanya Sya'ban radhiyallahu anha. Sya'ban ini rajin sholat, tapi kalau tiba di masjid dia nyunduk. Artinya foto tutulia petabialia. Ditanya sahabatnya, lo mana sahabat kau petabiat tutulia? Aku menjaga jangan sampai terganggu orang lain. Tahu ya dulu. Apalagi cuma itu. Qadiqamatil salam qadiqami. Aliran ulo sih. Jumati jauh tuh kita tuh baru. Ketika itu Rasulullah di waktu subuh ditanya, sahabatku, mana sahabat? Belum tahu ya Rasul. Ayo kita tunda salat subuh dulu. Tiba waktunya, dia ke sahabat. Ibu dan bapak begitu selesai salat subuh dikatakan, wahai para sahabat, yuk kita sama-sama di rumahnya sahabat. Apa yang terjadi? Begitu sampai di rumahnya, ketok, Waalaikumsalam. Dibuka istrinya pintu ini. Iya Rasulullah. Iya. Betul kamu adalah istri sahabat? Iya. Apakah ada pesan-pesannya dari sahabat? Yang itu yang bikin bingung sama saya ya Rasul. Ada 3 hal yang membingungkan saya. Sampai sekarang tidak ada jawabannya. Mohon petunjuk dan jawabannya Rasulullah. Apa itu? Ketika saat sakaratul, malah jawab. Kenapa tidak baru? Yang kedua, kenapa tidak semuanya? Yang ketiga apa? Kenapa tidak jauh? Rasul bingung. Dia baru menanya, ya Rabb berikan petunjuk. Jibril turun, dijelaskan singkat saat itu. Mohon petunjuk. Dijelaskan kameramu. Ditanya, ya Rasul, ada istri. Yang baru itu bagaimana? Ketika dia sakaratul maut, dia katakan, kenapa tidak baru? Beliau dari rumah ke Masjid Haram ketemu dengan kakek-kakek gemetaran beliau. Lalu ditanya, Assalamualaikum kek. Waalaikumsalam. Sahabat ni. Ilamal beliau. Ya ini wah. Tidak ada yang bisa melindungi tubuhku ya sahabat. Akhirnya sahabat, karena sahabat ini mempunyai pakaian jubahnya 2, yang baru di dalam, yang cabut di luar, yang bekas. Akhirnya yang di luar ini kasih pakai sama bayi tua. Saat sakaratul maut, subhanallah, hambulah bekas di luar data lepahala ilah Allah. Mau tawan belahi ubah. Kalau kita tahu pahala ini yang bekas ini yang besar, apalagi yang baru, makanya mengohi tetap boh. Ya pengohi daster talisan. Boh. Pengohi daster itu boh. Mari Allah bibelio. Tapi utama 2-3 kali pakai karena lo ngolah masih tak kurang Ustaz. Terus tali 1, jangan dikasih tali 1 dong, tidak akan sempurna pahalamu. Inilah buat tali 1. Makanya berikan yang layak. Mengohi dasar di bawah partisal, apakah huwa-huwa mial kembang. Jangan sampai huwa-huwa ini. Hati-hati. Lalu ditanya lagi, ya Rasul, kenapa tidak semua? Itu bingung. Ketika beliau sementara berbuka puasa, tiba-tiba ada seorang pemuda datang. Sahabat, sudah tiba waktunya berbuka puasa, tapi saya tidak mempunyai menu untuk saya makan. Bolehkah sudikah engkau ya sahabat membagikan roti? Berpikir sahabat, roti cuma 1. Ya bagi 2. Dia potong 2 itu.
kau separuh, aku separuh. Subhanallah. Akhirnya ilon tungan itu masakar. Wih, bayi lo tawa ilo hingga di roti. Aku lah mau sepotong separuh, boleh lo datang lepas. Apalagi semua. Makanya mau mengahi makanan jangan setengah-setengah. Jangan pengahi pilih-pilih. On mau ngeloto malu oh dulu. Wah hingga otot bele waktu aku hingga tak apalagi ikan putih. Kalau ikan putihnya main rahasia biar heutala lo putih janela babau. Kasih bu ya, berikan. Apalagi kalau orang selalu upload, inilah menu pagiku. Dosa. Inilah menu pagiku. Bubur Bilal bin. Ada campur sagel di lubuk. Teman saya dari Aceh yang ahli tasawuf, Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, ada postingan dari Gorontalo. Apa itu? Apa itu dilalui? Dan apa itu sagel di lubuk? Saya bilang, aduh, kenapa? Penasaran? Enak mungkin Ustaz? Enak. Bubur beras milo digiling halus, ditapis sedikit, lalu dibikin bubur. Oh enak Ustaz? Enak. Dia inbox sama saya. Dia ahli tasawuf, tapi masih muda. Baru sagel bilang, mak bingung wajib. Itu sagel, tahu ikan roa? Ikan roa yang punya apa mulutnya runcing begitu. Terus dikasih kering. Kalau di orang Gorontalo sagela. Ikan kalau di bahasa Indonesia apa? Sagel. Ini belum sagel mau disegel. Akhirnya ikan roa, ayo betul ikan roa. Lalu dikasih bakar-bakar baru ditumbuk. Di lubuk itu apa Ustaz? Ditumbuk. La ilaha illallah. Makanya terus enak Ustaz, enak. Kalau di Gorontalo saya mau pesan itu Ustaz. Kalau posting itu udah terlalu besar. Makanya jangan posting. Kalau mau posting makanan yang bisnis, ready, lapak, kue, silakan. Tapi jangan memposting makanan yang kita makan. Hati-hati. Karena Rasul katakan, Siti Aisyah tanya, ya Rasulullah ketika saya masak yang perlu saya antar yang di depan pintu. Yang kita tamai mulu oboalo tamakan tadi depi tamak. Wali mai ngawat. Depi tapota. Tapi lah pemai ngawat. Mau poliun mana tinggal poliun mengolah balewa. Kon mau ulang-ulangi harus duheli jadi bicara ini. Ibu dan bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilaha illallah. Yang ketiga, kenapa tidak jauh ya Rabbi? Perjalanannya sahabat dari rumah ke Masjid Haram itu 3 jam perjalanan kaki. 3 jam. Dia lihat 3 jam perjalanan banyak yang aku dapat. Kalau belum tahu, belum lagi rumah 10 jam perjalanan. ITB dihitung kalau bel petang. Apalagi ke puasa lalu awal puasa Ramadan buka puasa nggak ambil tutup meja. Kopi langgang ini, ilon ini, bakar ini, saus ini, selesai dia singkat. Aleh, dumamba. Ati itu tidak belet tal penalay. Oh, subhanallah. Padahal ti ibu kalau tapahan, kopi pa itu aja nak malu tapu dosa. Malah dosa tete. Ijal hormat kaya dan soleh. Nggak dendam, jangan dendam. Saya biasanya Ustaz saya kalau buka puasa makan nasi boleh, tapi cukup 3 liter sendok teh. Cuma 1 Gorontalo 3 sendok bumbu. 3 sendok, tidak sendok biasa saja, santai bro. Nanti bagaimana pun ya, bagaimana gaya mau baru zaman itu. Bagaimana gaya. Iwan mau buka tetih, apalagi bubur ayam. Selesai mau balik yang malu. Mau tarjiu itu mantu.
ibu dan bapak, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan masuk ke dalam rahim, dia periksa lidahnya. Ya Allah, wala tabilu wala la ummati la gatau tamlat yaminah. Oi tabilu ya Allah, kata Israel, la tabilu dia bola Allah. Allah, Allah, Allah. Kenapa? Diringankan oleh Allah kalimatnya. Karena dalam satu kitab, ketika engkau menemui hambaku dalam susah mengucapkan la ilaha illallah, pendekkan namaku Allah, Allah, Allah. Waduh dia susah di Allah, Allah. Pon dibuat mata tunggalkan namaku. Oh, oh. Tapi punya huhuhi bohong. Jadi tuh, tua tuh. Oh, Allah. Jadi dia bohong. Ubah mahipata Terbiasakan zikir ya. Insyaallah lidah kita tidak kaku mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasul. Cabutlah, dicabut pelan-pelan, pelan perlahan. La ilaha ibu ti o ata putih mahipohihi tua. Kaki kiri, kaki kanan, nanti aku dapat di alam kubur torang. Naik lagi ke tangan, tangan kiri, tangan kanan, nanti aku dapat di sana torang menjadi saksi. Karena tunggil ibu Aminah mah udalo lima firman ini al-yauma nahkimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim arjuluhum bima kanu yaksibun. Semuanya akan berbicara, ibu dan bapak dimintai pertanggungjawaban kita di alam kubur. Hadirin jamaah, begitu dia tarik, Allah berfirman, Jibril, bolulalamai takutalamai rohonili ibu Aminah, berangkatkan dia menuju kepadaku. Lewat mana? Lewat 7 lapis langit. Di dalam kitab Tasqamul Al-Arab yang diriwayatkan oleh Imam Al-Qurtubi, jelas Rasulullah menyampaikan bahwa ketika roh orang beriman maka disinggahi dulu di setiap langit. Maka Allah katakan, wahai para malaikatku, buka seluruh langit-langit yang jaga kalian. Untuk apa? Para heran malaikat mau loan. Jibril, tolong sampaikan kepada kami, ada apa ya? Kenapa suruh buka langit-langit? Karena boleh bayar roh di ibu Aminah. Amin. Longola tak tolia ngolo enti. Takwa dia. Innallaha yuhibbul muttaqin. Semuanya aku suka orang yang bertakwa kata Allah. Maka diberikan oleh Allah kemuliaan. Maka berangkatlah dia menuju langit pertama. Ditanya, Jibril, rohnya siapa ini? Rohnya ibu Aminah binti Isa. Apa sih amalnya? Kenapa? Harun. Kata malaikat Jibril, selamat ya tumtumulatu dunia. Hedilah halia Islam mulia. Dia jaga Islam. Dia tidak berpaling dari hal-hal yang tidak sesuai dengan Islam. Subhanallah. Wal malaikat penjaga langit pertama singkat saja, tafadhal, lanjutkan perjalanan langit yang kedua. Palailah ta'ala betul malaikat Jibril pahit pita pemaitin. Siapa dia? Ibu Aminah binti Isa. Apa amalannya? Lengol masambe wonuli wa salamatum tumulti pernah nololata dia. Kalau mau disambut oleh Allah di langit kedua, jangan pernah tinggalkan sholat. Karena itu dipanggil oleh Allah. Ya sholat. Kalian aku panggil, kalian sudah penuhi, aku berikan hayya alal falah, kemenangan. Wih subhanallah, menang dari segala-galanya. Sholat menjadikan kenyamanan kita dalam hidup di dunia. Sholat menjadikan diri kita adem dalam rumah tangga. Demi Allah. No, kalau ada tipai tua sudah mulai bergejolak di dalam rumah, sujud, jangan lapor di sosmed. Pak, tak kusangka kau berbuat begitu, Pak. Red, apalagi lo pembaca lemankan. Begitu. Otak atau titilan deh, walah wah wo, codit deh. Enak nggak?
bukan ayo lo oto sapa-sapa tak ada itu oto gak ternyata bawa oto rental itu udah pehetu kok masalah sananya oleh itu. Makanya jangan lapor di sosmed bu. Lalu caranya Ustaz lapor di sholat tahajud, bermunajat kepada Allah. Ya Allah, jagalah hati suamiku ya Rabb, dia sudah mulai bertingkah di rumah ya Rabb. Jagalah hatinya, jangan kau palingkan kepada hati wanita lain ya Allah kecuali aku ya Rabb. Padahal itu nanti itu ada mau tamu ibadah tapi hidup ahli wa uti kati ulama tabi atau kamar tamu ya lawat opotonanya mahilal maitu opotatap wa mata iman itu maitu ya Allah mani mobihu ya dulah doi jadoi dia tetap bihu ya Allah apa hilas ya mahilal alih itu mengizinkan aku nikah kembali mati lepas amin Pak, amin Pak. Malaikat Jibril bingung ya Rob, bingung aku ya Rob. Kenapa? Bingung, dua-duanya bagus. Yang istrinya minta disatukan kembali lah, tapi istri suaminya mau nikah kembali, baru yang siapa yang pertama? Kata Allah, istrinya dulu. Istrinya hanya mengutuhkan keluarganya, suami gampang mau menikah tali itu tidak. Tapi ibu kalau mengizinkan suami surga, amin. Surga, betul ya? Itu ibu rela. Tapi ibu kalau mengizinkan tes dulu, ambil gelas di air, baru ambil tempurung, kikis, kasih bersih, taruh air juga. Pak, ini dua casing berbeda, tempurung dengan gelas sama istrinya. Coba kau minum dulu. Yang pertama di gelas dulu, ya, botalo, memang botalo. Itu buang, ilmu ada botalo. Ada bosan, sama. Jadi mau nikah tapi ada bosan. Dia buat tuangnya Telkomsel. Biar ganti yang casing dulu, tidak buat tuangnya istri itu tidak buat Telkom. Nggak usah bu. Mau ganti casing Ustaz? Boleh, dia buat Gama, dia buat Nokia, tuangnya dia buat Telkomsel. Mau Samsung, dia buat Telkomsel. Mau Oppo, dia buat Telkomsel. Semuanya Telkom. Makanya tidak usah kan. Lu tolong malah biar cuma itu hati malah. Lu tolong malah Pak. Begitu juga istri-istri biar cuma itu. Apalagi ibu yang selalu glowing. Indahnya siap istri-istri kalau glowing, subhanallah, asik. Tapi kalau glowingnya ibu ditutupi dengan air wudhu dulu, subhanallah, bercahaya. Tapi kalau tidak ada air wudhu itu glowing, alololodu bu, asik cantik glowing merah nih, subhanallah, mamali tanggul ya humayroh. Karena mak glowing itu kan cahaya kemerah-merahan. Iwan uja air wudhu, alololadu. Makanya sujud ketika kita dibaringkan di alam kubur, di liang lahat, Allah katakan ganti dengan bantal yang asik. Kenapa? Dia selalu sujud di hadapanku. Alam yang berkata kepada kadima, iyo nu bawa mulai tabah mongoloy, hambula bawa maheta talaman dia putri dingingo. Oh hijau li, oh keren li. Tono beri jilbab sakaratul maut. Jilbab sakaratul maut itu mama politik itu belum meter dilibuli. Tol libuli apa tak libuli tol sudah patah politik itu belum. Pertama pindah keliling kembang.
Nah ini model itu oleh Santi. Ada apa Pak? Ini cuma 5 ini. Cuma 5 ini. Allah itu suka yang indah, indah, tapi jangan berlebihan. Ini ibu-ibu cantik loh. Yang penting cantik yang sesuai dengan norma agama. Syukur nikmat harus diterap. Jangan cuma syukur nikmat. Silakan percobaan, silakan. Tapi jangan pindah-pindah jadi alamat palsu. Pak, kenapa? Mau ke salon dulu. Terus mau apa? Ada pesta sebelah, pesta besar, ada Pak Camat, ada Bupati. Subhanallah. Dia apa? Oh, no. Ini malah patah. Tapi magaribu ya di mana di magaribu setengah nanti. Magaribu itu salon. Let unggang magaribu ya. Magaribu 250 kita. Kulawata, kulihat 50 masuk neraka tapi ternyata lah dia bawa malam magaribu itu pun hamatal hutan dia karena malam hutan. Hamatal hutan boleh bayang oli. Ngomong lu tuh bibirnya. Mampulah gua mau 5 butuh ber. La ilaha illallah. Tapi yang sederhana, tampil sederhana jadi contoh. Karena anak pejabat jauh tidak Pak Camat sederhana, jilbabnya segitiga masuk tak, tapi enak. Mudah-mudahan kau jadi sama seperti itu ya, alhamdulillah. Tapi kalau penampilan menor, olah dirungi oleh diet tidak bagus. Makanya jadikan contoh yang secara Islami. Makanya sholat insya Allah. Bu, saya pinjam botol dulu. Ini ilmu filosofi, tapi punya hakikatnya yang luar biasa. Mohon izin yang punya profesor doktor di sini, tapi saya juga S3. Tapi S3 saya tidak ada gelar. SD, SMP, SMA. Filosofi mengandung hakikat. Ini masalah sholat. Allah menciptakan diri kita dalam keadaan sempurna. Betul tidak? Allah katakan, wahai hamba-hambaku, telah kuciptakan kalian dalam keadaan sempurna, maka aku telah menjaga dirimu dengan 5 rukun Islam. Atau rukun Islam ada 5. 1, mengucapkan 2 kalimat. Yang kedua, salat. Yang ketiga, puasa. Yang keempat, zakat, sedekah, infak. Yang kelima, haji. Oke, anggap saja ini diri kita. Jaga isinya. Isi casing ini, isi botol ini putih jernih ya. Itu hati kita. Maka Allah katakan, wahai Jibril, sempurnakanlah mereka, lalu jaga dengan rukun Islam, topang pada dirinya. Ini diri kita sudah dibungkus oleh rukun Islam ada 5. Saya awali dengan rukun yang kelima, haji. Haji tidak sempat kita laksanakan, anak cucu nanti bisa membadalkan haji. Betul tidak? Bisa diganti oleh orang lain. Oke, selesai itu malah palu tuh haji. Yang kedua, zakat fitrah. Kalau almarhumah sempat berpuasa sehari, maka bisa diwakili oleh orang lain mengeluarkan zakat atas nama almarhumah. Nawaitu an uhrisa zakatal fitri jamali an-nafsi zakatal fitri Aminah binti Ishaq sah. Sedekah atau infak dan sedekah, kalau tidak kita mengeluarkan tidak jadi masalah. Cuma ingat, Ibnu Qayyim al-Jawziyah telah menjelaskan, kalau kita
tidak mengeluarkan sedekah alias menggili Pi'it bin Botumait, maka hati-hati, maka Allah hempitkan kuburan kita. Sudah selesai sedekah. Puasa, kalau itu sedekah. Puasa Ramadan, kalau tidak sempat berpuasa di tahun lalu masih bisa mengkodok. Tapi kok tidak bisa lagi mengkodok, bayar dia masih enak, masih bisa diganti oleh orang lain. Tapi dia hati-hati, hitung biasa saya mengadulahu 30.000, itu bayar ya lo 30.000 sehari, 3 kali 3 sampai 900.000 ya mota. Yang mau dunggal tabung gili bin Pi'it bin Botumoi dah susah. Makanya bisa fidyah enak, masih bisa diwakili orang lain. Tapi hati-hati, diri kita sudah mulai goyah karena masih ditopang oleh 2 rukun, syahadat dengan sholat. Ketika sholat kita kerjakan masih tertahan itu diri kita, enak dijaga sampai akhirat, maka insya Allah kita surga. Tetapi coba-coba ibu dan bapak meninggalkan sholat dengan sengaja, maka diri kita jatuh seperti botol ono malu palu tu tabi aja kira aja. Apalagi kita mau lagi Jumat, dahulu ya Rasulullah lewat. Hatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu wa lahum adabun adim. Titano titata ikodelo ea medunga dulahu Jumaati ma umbia mai kalibiri moli. Aku akan kunci hatamallahu ala qulubihim, aku akan kunci kalbi kalian, wa ala sam'ihim, pendengaran kalian, wa absarihim, penglihatan kalian aku tutup. Maka sia-sialah hidup kita ketika kita sia-sia meninggalkan sholat fardu, la haula wala quwata, maka diri kita terlepas sholat. Begitulah diri kita jatuh di jurang neraka jahanam. Alio di tempat tangan jatuh percuma. Hilang oleh dari mana dia benar jalan tadi ya. Makanya sholat, as-salatu imaduddin, sesungguhnya sholat itu adalah tiang agama. Hati-hati, jangan pernah tinggalkan sholat. Sesibuk apapun kita, dimanapun kita berada, ketika Allah memanggil kita, tinggalkan segala sesuatu, penuhi panggilan Allah. Jikalau kita penuhi panggilan Allah, Allah berikan kita kemenangan demi Allah. Tapi kalau kita sebenarnya tidak meninggalkan, kalau kita meninggalkan sholat, diri kita seperti botol tadi. Sebenarnya mopo, sebenarnya mati menghile uhalabi mopo. Jangan sampai mopo mama potolin salah kalati. Buat contoh ti, boya sholat boya, bo sholat ya. Ya. Insya Allah sholat harus ditegakkan. Itu pendasi rapuk-rapuklah semua jatuh seperti itu. Tafadhal lanjutkan perjalanan. Ibu mau atau betul beda ti. Malah dunga melada langit yang ketiga. Woi baby tak pemaji berakhir roh lo takon mas sampai wono roh libu aminah. Mawolo karajali selama tumulu tiga pernah bilang kiri sedekah. Jangankan sedekah uang, senyuman pun lebih baik. Subhanallah. Ilu tuh matu keluarga, Pak Ustaz sadar dia iyo subhanallah. Berarti Ibu Aminah ini selalu senyum dengan orang. Betul Mbak? Betul ya? Subhanallah. Senyuman. Ali umat yang mana? Iyo Ibu Aminah madelo haleliu tumul. Iyo baru tahu. Nangon bola bo ibu delo halo. Sombong itu pakaian Allah, aku itu selendang Allah. Barang siapa yang memakai dua hal itu kata Allah kulaknati. Ya kan dia sombong. Jauh sombong itu kan. Jadi ibu delo nyala sen. Ngaku cantik. Ngaku cantik.
Jangan pilih-pilih taman Bu. Kalau ada yang tidak suka, kalau ada laki-laki datang, halo, halo. Kalau dulu telepon, tapi ibu-ibu hati-hati buat telepon, terima telepon. Kalau bilang kesan laki-laki, biasa-biasa aja, halo, halo, waalaikumsalam. Bicara dengan siapa? Bicara dengan suami. Sendiri. Kenapa? Aduh, sambung itu mah utali. Bodoh sampai, halo, waalaikumsalam. Ih, bola patuju. Dengan siapa? Saya sendiri. Lu nggak boleh mau lu pikwa. Apalagi orang taman tampil berlomba itu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tidak boleh. Jadi pola. Hati-hati. Ibu dan bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Makanya selalu senyum bersedekah. Tapi senyuman kata Imam Ahmad, senyum pada tempatnya. Dia mubtadilah Allah. Aku lalu. Jangan tiang listrik. Halo tiang. Jangan senyum pada tempatnya. Supaya mati dalam keadaan senyum. Ketika kita dijemput oleh Malikul Maut, Malikul Maut juga senyum. Iya. Kalau oleh kantor, iya Malikul Maut. Yang orang tahu. Selesai. Ibu dan bapak yang dimulia, para Ibnu Qayyim menyatakan, saya sampaikan tadi, barang siapa yang selalu bersedekah, maka Allah luaskan kuburan kita sebatas mata memandang demi Allah. Bahkan tabung gil tinggal menunggal tabung gil. Nongol, nah itu nih, nah dibuat tabung gil. Oh jatuh itu buat tangan gil. Wah, tiap ada bubuk gili, kabung gili memang kalah. Ya bosan. Barang siapa yang selalu bersedekah, maka Allah tambahkan nikmat. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, maka aku tambahkan nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Bersedekah ini banyak. Uang, tenaga, pikiran, senyuman pun sedekah demi Allah. Jangan mohon jadoi, senyum saja. Datangi. Apapun kita lakukan, bersedekahlah insya Allah. Ada satu kisah, kejadian bukan kisah, terjadi dalam diri saya. Ini masalah syukur nih, masalah bersedekah. Pas di 2020 akhir Desember, satu hari malam minggu terakhir, malam minggu saya ceramah. Besoknya satu minggu ke sana sampai seterusnya kosong, saya punya ceramah jadwal saya keluar hari minggu jalan-jalan. Saya ambil 10.000 di dompet saya kantongi persiapan jangan sampai bawa pelita lohal. Jangan sampai kan tipe usaha pelita lohal mau hilima pulau tu ya hotel bonol dugal tamanggang buat tahu sadakal ayo hilima itu dah halal. Begitu saya keluar bodoh anak becek, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jamaah tahu main boleh Ustaz, mungkin main heliwat Ustaz. Mengundang lagi berdua deh, jam undang lagi. Satu jam, kalau dah itu Allahu Akbar. Ilu-ilu wak sili telah atau cara-cara mau sedekah wak ilu-ilu lo semua. Dalam hati saya, Allah kasih tidak. Tapi itu kalau pilih tolonglah Ustaz. Bobo happy tante tuaro tololi mau bolu becuku supaya pengadu mau dukung ulun. 10.000, alhamdulillah, ma'ala tolong 3 kali ini Pak Ustaz. Dunia kita itu zakat ridwan lillahi ta'ala. Mani gantian betulnya. Pojakati ubatangan dile anakku harta bergerak dan tidak bergerak karena Allah. Tapi on pada data itu Yesus 10.000 itu. Kalau yang boleh data lah, pilih mau 10. Sesuai dengan permintaan, mintalah. Sudah. Saya kasih, alhamdulillah menerima Ustaz. Begitu keluar, telepon berbunyi. HP saya, dia nomor berubah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Only Ustaz dari itu kan. Oh, boleh dulu tadi. Boleh assalamualaikum. Kapari boleh Carlota Yote. Ada waktu besok. Dalam hati saya, jangankan besok, 1 minggu jiwa kosong.
Begitulah jawaban Allah, Bu. Yang kasih 10.000 tapi belum tahu jumlahnya berapa. Allah balas. Selesai itu, telepon pertama, telepon kedua masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Tumbulo. Terus kalau dulu Pak Ustaz, ba'da asar hari Rabu. Alhamdulillah. Selesai itu hari pertama, panggilan pertama Allah berikan saya 500. Berapakah? Allah dibalas 490.000. Gara-gara 10.000 milih 490.000 jatuh itu. Yang penting yang menguhide iman ori mati. Lu mana itu lo? Tiap malah sadaka uang sama sedekah. Hati-hati. Karena sifat keraguan, maka Allah katakan Jibril tundakkan rezekinya. Kenapa dia ragu dengan pada rakyat diolah? Karena dia berrezeki buat dia buat menguhide. Apa lagi hari ini? Menguhide. Kulit mungkilim. Selesai di malam hari Rabu ditunggu lo. Ustaz, selesai ceramah saya mau wani ngamal atau dari matra lampe. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. 20 tahun itu bunga itu. Alhamdulillah. Iya tak sarangnya. Nuhun. 1 jam tidur mulai itu maka gagal samaan. Ramai petani sukses. Ada bosan. Dia itu terdola di gudang. Di gudang di Polo 2 mana? Jadi di gudang. Hati saya, iya di paling beda. Waktu kau mulata ayah, mulata alat ya. Kalau kan belum dua dealer, baru sampai masa hati di portal dulu 2 alat di dealer. Dulu anggota dewan kalah. Terus begitu sampai saya boncengin boleh dan kamu tadi gudang hidup 5 gudang mati belum tasbih. Subhanallah ya Rabbi, engkau titipkan rezekiku di gudang ini. Subhanallah. Tapi alangkah baiknya ya Allah, ini rahasia. Entah berapa, terserah engkau ya Allah. Saya kembali zikir, ya Fatahu ya Razak, ya Fatahu ya Razak, ya Fatahu ya Razak, ya Allah. Kata apa yang beri zikir 5.000 ya Allah, ya Fatahu ya Razak. Beliau telah terpilih tanggal 10 kilo. Jasa neng hilau Ustaz, no, masa belum tambah 10 kilo ini malah, ohi oleh, belum walingnya 10 kilo. Pilihan tanggal 5 kon, Dewa Ustaz itu kon. Gara-gara 10.000 makanya mau yakin lebih Allah biar memilih ambung betul doi. Oh iya ya mari lah mau jalan doi mana uang 5.000 yang ibu kantongi bapak kantongi berteriak wahai fulan wahai bro tadinya aku berterbuang percuma karena kau kantongi kau menggilikan aku maka aku sepi sendiri. Begitu kau keluarkan 5.000 kau sedekahkan untuk masjid karena Allah aku akan teriak ya Allah wahai bro tadinya aku sendiri sudah banyak dan akulah yang akan menjagamu di alam kubur. Subhan iwan umum gini jam tapi penjagaan malah po epitolo kubur. Begitu kita masuk ke liang lahat bila sadar kau hati orang ibu Isa ibu Aminah dia lapor ya Rob siapa engkau sedekahnya siapa ibu Aminah kenapa sempit kuburannya liang lahatnya ya Rabbi terus akulah saksinya sedekahnya baru minta diluaskan Allah berfirman luaskan Allah luaskan sebatas memandang karena dia selalu bersedekah. Amin. Makanya harta kekayaan yang kita miliki boleh kita bawa ke alam kubur, ke alam lain boleh. Harta, motor, NMAX, Innova, Expander boleh kita bawa. Berapa? Keluarkan 2,5% dari jumlah harga mobil itu, berikan ke panti asuhan. Itu yang menyelamatkan kita. Boleh untuk kaca nana. Boleh tadi lebih. Apalagi untuk boh kotor olah tawa satu pok talak ya juga olah tiga dok ya tentang tes pader lah belum mampu bula boleh untuk kaca buat alhamdulillah tuh tabung barat dia lu hiwa kaca gua mau dulu tak
Wah, alhamdulillah tiga de mami bibi dua lah pemilihan wow kacau. Subhanallah. Mudah-mudahan kita semua terlindungi dari hal-hal yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan bapak jemaah yang dimuliakan oleh Allah. 3 hal dulu ini yang saya sampaikan. Karena sudah 1 jam lebih, hampir 2 jam saya ceramah. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, kesehatan, keafiatan lahir maupun batin. Semuanya ada todong ke pintu. Lagi 4 langit yang saya jelaskan sampai terterimanya roh di sana dikembalikan lagi di insyaallah kemudian beda ibu. Insyaallah umur panjang semua dan saya mudah-mudahan yang hadir belum ada yang mau mati. Amin. Berikan umur panjang dan dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Amin. Ya Allah, kepada Ibu Aminah binti Ishak lipat gandakan amal ibadahnya. Ampunilah segala dosa dan kesalahannya. Berikanlah tempat yang paling mulia di sisimu ya Allah, yang engkau janjikan kepada almarhumah Ibu Aminah Sergamu. Nampakkan ya di hadapannya ya Allah ya Rabbi. Kepada Ibu almarhumah Ibu Aminah binti Ishak, insyaallah husnul khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhum kama rabbawni shighara. Ya Allah, kepada keluarga yang telah ditinggalkan, anak-anak serta cucu-cucunya, insya Allah diberikan ketabahan, kesabaran serta keikhlasan menghadapi atas kepergian almarhumah ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilal jannatal ma'abrar ya atidi ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurang saya mohon maaf. Usikum ibadallah wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.